Selamat sore Bapak Ibu, yang terhormat Kepala KPPN Mataram, Bapak Ekawan Budiuto, dan Kepala Seksi, dan Bapak Ibu yang berbahagia. Pada sore hari ini kita kembali mengadakan kegiatan rutin yaitu GKM. Pada GKM sore hari ini akan disampaikan materi terkait PMK nomor 210 tahun 2000 tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN yang akan disampaikan langsung oleh Saudara Kadek Mike. Oke, langsung saja kepada Mas Andrew, kami persilakan. Baik, terima kasih Tita. Izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan pada sore hari ini saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan PMK 210 tahun 2022, di mana secara PMK ini sangat fresh dan juga terkait dengan PMK ini secara penerapannya masih cukup baru. Jadi kalau ada kesalahan penyampaian dari saya, mohon dikoreksi dan juga saran dan serta tanggapannya. Kita bisa mulai. Di PMK ini mungkin saya akan karena cukup banyak terkait dengan penjelasannya, saya akan membahas terkait dengan substansi perubahannya saja. Di mana terkait dengan pasal-pasal yang mengalami perubahan akan saya tekankan di poin-poin tertentu. Di mana pertama di sini adanya simplifikasi pelaksanaan anggaran, di mana simplifikasi proses ini untuk memudahkan dan mempercepat proses pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Kemudian ada modernisasi proses pembayaran, ada penyempurnaan pengaturan perbendaharaan, serta pengaturan hal-hal lainnya. Nah, di sini terkait dengan simplifikasi pelaksanaan anggaran, di mana di sini yang pertama, simplifikasi proses pembayaran, yaitu mengutamakan pembayaran secara langsung ke penerima hak pembayaran atau sifatnya LS. Kemudian, simplifikasi pembayaran dengan UP, antara lain terkait dengan batasan besaran UP dan kebutuhan penggunaan UP untuk kegiatan tertentu. Kemudian adanya simplifikasi dokumen serta simplifikasi regulasi. Kemudian juga di sini diatur di PMK ini adanya modernisasi terkait dengan proses pembayaran, yaitu penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik tersertifikasi atau TTE. Kemudian juga ada pengujian secara elektronik serta penyampaian dokumen secara sistem, di mana dia selama ini digunakan menggunakan sakti. Kemudian penyempurnaan pengaturan pejabat perbendaharaan, di mana di sini yaitu mendukung Jafung pengelola PBN, di mana di setiap jabatan itu mengutamakan Jafung untuk diangkat sebagai pejabat perbendaharaan. Kemudian penyempurnaan pengaturan, di mana di sini ada nomenklatur baru, itu terkait dengan penyebutan PBDK atau pengelola basis data kepegawaian. Kemudian juga ada pengaturan terkait dengan penunjukan pelaksana tugas KPA dalam kondisi KPA berhalangan. Kemudian pengaturan pengangkatan dari luar satker, kriteria pengangkatan PPK, serta pembinaan standar kompetensi pejabat bendaharaan. Kemudian ada ketentuan lainnya, kita masuk ke sistematika. Jadi pada PMK ini terdiri dari 9 bab, 59 pasal, serta 32 halaman. Karena cukup banyak halamannya, mungkin saya langsung masuk ke bagian pertama terkait dengan pengguna anggaran dan BUN, Bendahara Umum Negara. Di mana di sini masih pemisahan kewenangan masih sama, ada PA, KPA, PPK, PPSPM, kemudian di BUN ada Menteri Keuangan, Kepala KPN, serta DJPB. Di sini masih kurang lebih sama, di mana mungkin ketika ada poin new, mungkin kita lihat di pojok kanan bawah ini, di satuan kerja ada poin new, akan saya jelaskan bagian yang baru saja. Di mana di sini di satuan kerja diatur standarisasi menjadi satker, yaitu yang pertama harus adanya diberikan penugasan dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan. Kemudian memiliki unit-unit lengkap, merupakan bagian dari struktur organisasi kementerian. Kemudian juga adanya karakteristik tugas atau kegiatan yang ditangani bersifat kompleks atau spesifik, serta ada lokasi satker yang bersangkutan berada pada provinsi, kabupaten, atau kota yang berbeda dengan kantor induknya. Jadi pada PMK ini diatur terkait dengan standarisasi untuk menjadi satker. Di pasal 2-5 terkait penggunaan anggaran. Kurang lebih yang lain masih sama, ini bisa saya skip. Kita lanjut terkait dengan BUN, di mana di pasal 18-19 diatur kuasa BUN yaitu bertanggung jawab memastikan ketersediaan dana dalam rangka pencairan dana atas beban DIPA. Kemudian di kuasa BUN daerah itu bertanggung jawab terhadap kesesuaian penerima pembayaran pada SPM dan ketepatan waktu penerbitan SP2D. Kita lanjut terkait dengan yang kedua yaitu pejabat perbendaharaan. Terkait dengan KPA, di mana di KPA terkait yang baru atau WASYU di sini diatur pada terkait dengan PLT KPA atau pelaksana tugas KPA, di mana jabatan KPA dianggap berhalangan apabila yang pertama jabatan tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan. Kemudian petugas definitif tidak dapat bertugas lebih dari 45 hari kalender.
di mana menteri atau pimpinan lembaga dapat menetapkan PLT KPA dan dengan ketentuan poin A, pejabat satu tingkat di bawah kepala Satker yang memiliki tusi terkait dengan keuangan umum atau rumah tangga selanjutnya. Kemudian kalau misalnya A tidak bisa, bisa B, pejabat 2 tingkat di bawah kepala Satker yang memiliki tusi terkait keuangan dalam hal pada huruf A berhalangan. Kemudian pada poin C, merupakan pejabat pelaksana tugas kepala Satker atau pejabat lain selain kepala Satker dalam hal pejabat pada huruf A dan B berhalangan atau menjabat sebagai PPK. Kemudian di poin sebelah kanannya itu ada ketentuan tidak menjabat sebagai PPK. Nah, di sini diatur dari PMK 210, PLT KPA diwajibkan tidak menjabat sebagai PPK. Jadi dia ketika meskipun secara KPA secara umum itu dapat merangkap sebagai PPK, untuk PLT KPA tidak dapat merangkap atau menjabat juga sebagai PPK. Kemudian terkait dengan PPK, di sini yang baru diatur terkait dengan tadi, di mana di bagian kanan ini, PPK itu dibantu oleh PPABP dan PBDK untuk administrasi penja pegawai. Di mana pada poin B, PBDK memiliki tugas dan wewenang yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi kepegawaian untuk pembayaran belanja pegawai melalui interkoneksi antara aplikasi kepegawaian dengan aplikasi gaji. Jadi ada nomenklatur terbaru yaitu PBDK. Kemudian terkait dengan PPSPM di sini kurang lebih masih sama. Dari sisi tugas wewenang, pertanggungjawaban masih sama, nggak ada yang baru. Saya bisa skip. Terkait bendahara pengeluaran juga masih sama, dapat dibantu oleh bendahara pembantu, kemudian SPBY masih sama. Nah, di sini ada yang baru terkait dengan ketentuan lain terkait pejabat bendaharaan. Yang saya sampaikan di awal terkait dengan pejabat fungsional, di mana PPK, PPSPM, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran pembantu diprioritaskan berasal dari pejabat fungsional di bidang pengelolaan keuangan APBN yang dibidang oleh Kementerian Keuangan. Jadi diutamakan di Satker itu yang menjabat sebagai PPK dan selanjutnya ini merupakan Jafung. Dalam tidak ada Jafung, dapat ditunjuk yang bukan Jafung. Kemudian diatur juga terkait dengan pengaturan PPK lebih dari satu, di mana KPA dapat menetapkan lebih dari satu PPK dengan pertimbangan adanya kompleksitas kegiatan dalam DIPA, besarnya alokasi anggaran, dan letak geografis. Kemudian terkait standar kompetensi di mana diatur pejabat pembendaharaan harus memenuhi standar kompetensi mengikuti peraturan Menteri Keuangan mengenai standar kompetensi kerja khusus bagi KPA, PPK, dan PPSPM. Kemudian diatur juga KPA dapat menetapkan pejabat di luar satuan kerja sebagai PPK dan atau PPSPM dalam hal kebutuhan organisasi. Nah, dengan ketentuan di mana di sini PPK itu telah memiliki sertifikat kompetensi PPK, PPSPM memiliki sertifikat kompetensi PPSPM. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ada rencana menjadi PPK atau PPSPM mungkin diharapkan segera mengikuti sertifikasi, dapat mendaftar ke Mas Roni. Di sini di kita adminnya Mas Roni. Kemudian diatur juga lain-lain di mana masa berlakunya. Terkait dengan masa berlaku pejabat bendaharaan itu tidak terikat tahun anggaran dan berakhir pada saat penetapan KPA berakhir. Ini menjadi penting karena di sini terkait dengan SK pengelola pembendaharaan tidak lagi terikat tahun anggaran. Kemudian bagi KPA yang ketika ada perhalangan, KPA dapat menetapkan pejabat perbendaharaan pengganti sementara. Yang menetapkan adalah KPA. Kemudian terkait dengan komitmen, di sini kurang lebih sama, cuman diperjelas terkait dengan ini kontrak, di mana komitmen merupakan dasar timbulnya hak tagih. Nah, di bagian kontrak disebutkan jenis-jenisnya adalah ada bukti pembelian atau pembayaran, kwitansi, SPK, surat perjanjian, dan surat atau bukti pesanan. Di mana di huruf E ini merupakan yang baru, itu disesuaikan dengan Perpres terkait dengan pengadaan barang jasa. Nah, di mana diatur di pasal 2429 ini, yaitu penambahan surat atau bukti pesanan. Di mana bukti pesanan ini terkait dengan kontrak di e-katalog, yaitu dibuat oleh PPK, ditujukan kepada penyedia barang jasa. Nah, paling sedikit memuat nama pemesan, penyedia, dan selanjutnya. Di mana surat atau bukti pesanan ini digunakan untuk bukti atau perjanjian kontrak dari e-katalog tadi. Untuk bukti selanjutnya juga sama, misalnya BIST, dan selanjutnya. Kemudian di sini terkait dengan penetapan komitmen masih sama. Kurang lebih yang perlu diperhatikan adalah untuk kontrak, itu didaftarkan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah tanda tangan kontrak. Jadi di sini dilihat dari tanggal penandatanganan kontrak, 5 hari kerja. Kemudian terkait dengan pengajuan tagihan, di sini kurang lebih sama, namun diatur secara PMK, itu pengajuan tagihan dapat disampaikan secara elektronik. Nah, di sini mengatur secara khusus terkait dengan TTE tadi, tanda tangan elektronik.
terkait pengajuan tagihan masih kurang lebih sama. Mungkin yang penting di sini adalah tagihan disampaikan ke PPK paling lambat 5 hari kerja setelah timbulnya hak tagih. Ini yang saya rasa penting dan sering muncul di soal ujian. Kemudian terkait dengan mekanisme LS, ini juga kurang lebih sama. LS merupakan prinsip utama pembayaran, itu dilakukan dengan mekanisme LS kepada penerima hak pembayaran. Yang baru disebutkan adalah penjabaran pihak lain selaku penerima pembayaran, di mana diatur LS ini digunakan untuk pembayaran kepada aparatur negara, penyedia, dan atau pihak lain. Nah, pihak lain disebutkan yaitu perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, organisasi internasional, dan atau badan usaha. Kemudian terkait dengan UP, nah di sini UP cukup banyak sebenarnya pembaruannya terkait dengan besaran UP, maksimum pembayaran serta dispensasi UP. Di mana di sini secara prinsip masih sama, yaitu UP merupakan pembayaran yang digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari Satker dan pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme LS, baik secara tunai maupun non tunai. Di mana di sini diatur terkait dengan besaran UP, yaitu maksimal 1/12 dari pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan UP. Jadi 1/12 dari pagu belanja yang dapat dibelanjakan dengan UP, yaitu belanja barang, modal, dan lain-lain. Dan paling banyak sebesar 500 juta. Kemudian jenis belanja tadi sudah. Nah, revolving ini masih sama. Revolving apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dan dilakukan minimal 1 kali per bulan. Nah, di mana diatur yang baru di sini adalah UP dapat digunakan untuk maksimal sebesar 200 juta per penerima. Nah, apabila di atas itu harus mendapatkan izin dari Dirjen Perbendaharaan. Kemudian diatur juga terkait dengan batasan besaran tadi itu dikecualikan untuk honorarium, perjadin, kegiatan luar negeri, kegiatan kepresidenan atau wakil presiden, kemudian kegiatan rahasia atau intelijen, kemudian sekian-sekian sampai dari F sampai dengan huruf K, yaitu penanganan belanja. Ini diatur di mana ketika pengaturan dari A sampai K ini itu dapat melebihi dari 200 juta. Kemudian TUP kurang lebih masih sama dengan UP, itu merupakan tambahan dari uang persediaan. Secara umum masih sama, mungkin yang berbeda adalah TUP juga dapat digunakan untuk pembayaran sampai dengan 200 juta, sama dengan UP tadi. Ini pengaturannya masih sama. Kemudian yang keempat terkait dengan pengujian dan penyelesaian tagihan, di mana di sini yang baru adalah disebutkan di bagian kanan atas ini, SPP LS, UP, TUP, GUP, GUP nihil, PTUP, dan SPBY diterbitkan menggunakan sistem aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, di mana sistem aplikasi saat ini menggunakan Sakti. Kemudian SPP LS sekian disahkan menggunakan TTE sertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi setelah diatur pada PMK ini, itu SPP tersebut disahkan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Di mana kalau di KPPN Mataram ini, Satker yang sudah menerapkan TTE itu ada 2, Balai Besar POM dan juga KPPN Mataram selaku Satker. Itu yang sudah menerapkan TTE elektronik di Sakti. Untuk yang lainnya masih manual. Yang lainnya kurang lebih sama. Kita lanjut terkait dengan SPP SPM. Kurang lebih juga sama. Di mana mungkin diatur terkait dengan penyampaian SPM-nya itu sama, SPM-nya disahkan menggunakan TTE sertifikasi. Masih sama. Kemudian pengujian SPM oleh KPPN penerbitan SP2D, di mana kurang lebih sama. Penelitian SPM itu diteliti yaitu kelengkapan SPM, kebenaran SPM. Nah, di sini diatur khusus yaitu kebenaran dan keabsahan tanda tangan elektronik pada SPM. Ini mungkin khususnya diatur oleh DPD, di mana mereka akan mengecek terkait dengan TTE elektronik. Kedepannya akan seluruh Satker akan menerapkan TTE. Cuma saat ini masih baru 2 Satker tadi. Kemudian pengujian SPM masih sama, penerbitan SPD dia masih sama. Mungkin terkait PMK ini dia tidak mengatur khusus terkait dengan penerbitan SP2D, namun ini diatur oleh di TKN atau pengelolaan kas negara, di mana beberapa SP2D itu akan terbit 2 hari kerja sejak SP2D selesai diuji oleh KPPN. Nah, beberapa SPM itu misalnya SPM LS langsung ke penerima, SPM apa lagi ya? Pokoknya beberapa SPM yang dikecualikan itu akan terbit 2 hari kerja. Nah, yang dikecualikan yang terbit segera itu SPM UP, SPM gaji, SPM pengesahan, dan SPM lain-lain yang dikecualikan. Itu terkait dengan SP2D. Kemudian ada di sini ketentuan peralihan, di mana pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku,
tata cara penandatanganan, pengujian tanda tangan, dan penyampaian SPP dan SPM sebagaimana diatur dalam PMK nomor 190 2012 masih tetap berlaku sepanjang belum dapat dilakukan penerapan TTE tersertifikasi. Jadi sebagian besar satker yang belum menerapkan TTE itu masih diatur oleh PMK 190. Yang telah diatur oleh PMK ini itu baru di Balai Besar POM serta KPPN Mataram. Kemudian ada pasal 54 dan 56 lain-lain, di mana dalam rangka mempersiapkan sistem aplikasi dan tanda tangan elektronik, Menteri Keuangan CQ Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan penahapan implementasi. Nah, penahapan implementasi tadi ditetapkan di Balai Besar POM dan KPPN Mataram. Kemudian dalam hal sistem atau tanda tangan elektronik tersertifikasi belum tersedia atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, tata cara pembayaran atas beban APBN diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kemudian, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembayaran atas beban APBN diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Jadi, seharusnya nanti akan terbit beberapa perdirjen untuk menerapkan seperti misalnya uraian SPM, laporan SPM, dan lain-lain. Karena sifatnya PMK ini, dia mengatur secara umum. Nah, di mana di pasal 58 ada ketentuan penutup di mana dia mencabut PMK nomor 190 garing PMK 05 2012 Jo PMK 178 PMK 05 2018. Kurang lebih berikut penjelasan singkat saya terkait dengan PMK 210. Mungkin memang ini PMK masih baru dan beberapa sudah mulai kita terapkan, tapi ketika misalnya ada saran atau Bapak Ibu mungkin ada yang pengetahuannya lebih dari saya dalam penjelasan bisa disampaikan dalam sesi saran, tanggapan, serta tanya jawab. Atau juga bisa kalau ada pertanyaan bisa tanyakan